Hai guys, welcome back to my channel Yap Hana TV. Terima kasih klik video nih guys, dan terima kasih juga mendukung yang memberikan komen sampai saya tidak berkesempatan untuk membalas semuanya. Mohon maaf ya. Apapun itu, sehat-sehat ya kalian, abang-abangku semua. So guys, sekarang kita dipanaskan dengan berita-berita daripada timnas senior ataupun junior, masing-masing membuat kejayaan di kancah sepak bola. Dan sekarang ini, macam kita tahu, malam ini Indonesia akan bertemu Thailand, dan spekulasi banyak diprediksikan siapakah yang akan mengungguli. Yang pasti jangan pernah melupakan ya dampak-dampak besar timnas dalam Piala Asia, apalagi baru-baru ini Indonesia meraih emas dalam SEA Games menentang Thailand. Nah, itu jangan lupa ya. Jadi malam ini memang apa orang bilang sangat-sangat sulit. Yang pasti hanya usaha yang menentukan siapakah yang meraih kemenangan untuk malam ini. Salah satu video ini dunia kaget dengan besarnya dampak Indonesia, momen-momen gaduh Indonesia di Piala Asia. Apa cerita nih guys? Nanti kamu komen di bawah. Let's go to the video. Let's go. Keikutsertaan Indonesia dalam AFC Asian Cup 2023 di Qatar telah menjadi perhatian dunia. Tidak hanya karena performa tim di lapangan, tetapi juga karena dukungan luar biasa dari para penggemarnya. Mulai dari para penggemar yang selalu memeriahkan stadion saat timnas bermain, hingga dari jagat media sosial. Lantas, momen-momen apa sajakah yang sudah dibawa timnas untuk memeriahkan ajang Piala Asia ini? Berikut momen-momen gaduh dari Indonesia di kancah Asia. Nih guys, komen di bawah. Indonesia bikin gaduh. Tim paling diremehkan. Masih ingat dengan salah satu pengamat asal Amerika yang menilai timnas Indonesia sebagai tim terlemah di ajang Piala Asia? Saat itu, atau tepatnya sebelum ajang ini dimulai, salah seorang pengamat dimintai pendapat soal tim manakah yang merupakan tim terlemah, dan dia mengatakan Indonesia. Ia menyebut jika tim yang dilatih oleh Sinteyong ini sebagai sekumpulan anak-anak. Tak berlebih memang ia mengatakan hal itu, jika mengingat timnas Indonesia adalah tim termuda di ajang Piala Asia, dan juga tim yang berada di peringkat terbawah kedua satu tingkat di atas Hong Kong dalam urusan ranking FIFA. Group D has Vietnam, Iraq, Japan, and Indonesia. Brother, let me ask you this question. Is the worst team in this tournament in this group? I'm gonna give you a maybe. Okay. There might be two joint worst teams. Oh, okay. But I'm gonna go ahead and say, sure. Yeah, I'm gonna say yes. Yeah. Okay. Yeah. And I think that team would be Indonesia. Yes. That team would have to be Yes. Indonesia. Coached by Tae Yong Shin. These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids. Tuh guys, ini sombongnya mereka tuh ya. Tengok-tengok sedar sekarang tim bukan senior tapi junior yang malah mengalahkan apa tuh tim level dunia. Kids out there, TikTokers playing for this team. Menariknya, setelah melihat performa timnas Indonesia, terkhusus sejak mengalahkan Vietnam, pengamat tersebut berubah pikiran dan mencabut penilaiannya kepada Indonesia saat mengatakan Indonesia adalah tim terburuk di ajang ini. We were wrong, but more specifically, I'll get personal with this one. I was wrong about Indonesia because I was recorded on this camera, on this YouTube channel, saying that Indonesia was the worst team at the AFC Asian Cup going into it. It was my prediction. It was my projection. It was what I was assuming based off the research that I had made. I said Indonesia's gonna be the worst team here, and that's it. Indonesia, bro, is ahead of schedule. They are doing incredible. They get this 1-0 victory against Vietnam, proving that they are far and away from being the worst team here at this tournament. Oh, yeah. This team has players, this team has a great coach, and this team is developing at such a young age. The youngest team in this tournament. Tim termuda yang mengejutkan. Seorang YouTuber, Tokdan,
yang banyak menyaksikan laga-laga skuad timnas di ajang Piala Asia tampak terkejut saat pertama kali menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak. Saat itu dari dalam stadion, dirinya menggunakan smartphone-nya untuk melihat skuad timnas dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui jika usia para pemain Indonesia masih sangat muda, namun sukses tampil dengan luar biasa di atas lapangan. Striker 20 years old, winger 19, other winger 22. Guys, Midfielders 20. apa namanya, jika timnas Indonesia ini direndahkan, apalagi sampai disepelekannya, maka timnas sendiri akan menunjukkan permainan terbaik dengan semangat juangnya. Dan sekarang sudah pun terbukti ya. You know, they're all respectable clubs, European clubs, 20 again. Like, that Indonesian team is the future. Sorotan dari media-media global. Keikutsertaan timnas Indonesia di ajang Piala Asia juga menyedot atensi yang tinggi dari media-media yang bahkan ada di Eropa sekalipun. 433 yang merupakan salah satu media olahraga terbesar di dunia dengan 70 juta lebih pengikut, bahkan selalu mengekspos penampilan timnas di ajang ini. Terbaru keberhasilan timnas merayakan kelolosan mereka ke babak 16 besar. Bahkan mereka posting ulang dengan menuliskan caption, "When Indonesia found out they are in the Asian Cup knockouts." Selain itu ada juga dari FIFA. Sepertinya istilah anak FIFA memang layak ya, diberikan untuk timnas kita Indonesia. Sedangkan dari akun Premier League, Indonesia juga masuk ke salah satu postingannya, yakni sebagai salah satu tim yang lolos ke babak 16 besar dengan pemain yang bermain di Premier League. Hebat, Dalam ya. postingan ini, Justin Hubner yang bermain di Wolves menjadi salah satu pemain selain sosok Song Heung-min, Tomiyasu, Wataru Endo, dan Justin Hubner. Selain itu dari tim seperti Utrecht, Wolves, hingga Ipswich Town juga ikut terus menyoroti pemainnya di timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia. Guys, kalau kita tengok di sini ya, semakin hari semakin banyak pemain-pemain timnas Indonesia ini semakin mendunia ya, dan sangat meyakinkan nanti 3 atau 4 tahun yang akan datang Indonesia akan bergelimang dengan prestasi. Setuju? Komen di bawah. Wih, bikin ngeri ya sebenarnya ya. Pandit dan legenda di ASEAN akui timnas. Penampilan menawan dari skuad muda Indonesia di ajang Piala Asia ini memang sukses mencuri perhatian banyak pihak, tak terkecuali dari tetangga ASEAN kita. Di Malaysia, Pandit Malaysia yang juga legenda sepak bola Malaysia mengatakan terkesan dengan apa yang telah skuad muda Indonesia lakukan di ajang Piala Asia ini. Contoh saja, kita saling membandingkan Indonesia, rata-rata usia 23,6 tahun, salah satu yang termuda di Piala Asia. Semalam menang 1-0 atas Vietnam, 3 poin. Kita melihat pendekatan mereka sepanjang 90 menit. Pertandingan pertama mereka kalah, kemudian di pertandingan kedua mereka bangkit. Konsistensi dari menit pertama sampai menit 90. Kita tidak membandingkan dengan Jepang, Korea Selatan, Yordania. Kita membandingkan dengan negara jiran yang kerap kita temui. 2 atau 3 tahun lalu, kita memang lawan mereka. Baru-baru ini 2 tahun lalu kita kalah. Tapi di Piala Asia mereka meraih 3 angka atas Vietnam yang bisa dikata lebih tinggi di Asia Tenggara. Kata Bernard dikutip dari Astro. Sementara dari Vietnam, mantan gelandang timnas mereka mengatakan jika permainan timnas telah meningkat secara drastis. Tim Indonesia telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya dan membuat kami menghadapi banyak kesulitan di babak pertama. Di babak kedua, tim Vietnam kembali menguasai permainan dan menciptakan peluang bersih, tapi gagal mencetak gol, kata Tuanan. Sedangkan Nguyen Mang Dun, yang juga mantan gelandang Vietnam, menilai jika saat ini timnas Indonesia telah mengubah gaya permainan mereka. Dan itu bisa membuat Vietnam tertinggal dari Indonesia. Yang Jika tak pasti, segera... apa orang bilang Indonesia nih punya nilai jual ya, yang nggak ada timnas Indonesia nggak ramai, dan supporter Indonesia pastinya ada di mana-mana di seluruh dunia. melakukan perubahan ke arah yang positif. Jujur saja, jika kami tidak kalah pada laga Piala Asia lalu, kami akan kalah pada pertandingan lainnya. Karena Indonesia benar-benar meningkat secara luar biasa. Secara umum, permainan timnas Indonesia sangat baik dan mereka pantas menang, kata Nguyen Mang Dun. Kata Nguyen Mang Dun. Reaksi lolosnya timnas. Jika kita melihat story Adam Alis,
Ia menunjukkan jika tim sudah rapi-rapi koper untuk meninggalkan Qatar jika timnas tidak lolos. Tapi siapa tahu kejutan itu tiba. Dengan melihat laga Kyrgyzstan versus Oman, hasil imbang 1-1 yang didapatkan kedua tim di laga itu membuat timnas Indonesia berhak lolos ke babak 16 besar. Di mana momen itu menjadi viral dengan reaksi dari para pemain yang nampak emosional dari hotel tempat timnas Indonesia menginap. Apa guys? Sudah siap packing ya kalau misalnya kalah langsung pulang ke Indonesia. Ya ternyata menang ya. Wah, merinding ya sebenarnya guys. Jol Kojo merasakan hebatnya Indonesia. Pemain Kyrgyzstan, Jol Kojo, sukses menjadi penyelamat timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Usai 1 golnya ke gawang Oman, memaksa skor pertandingan Oman versus Kyrgyzstan menjadi 1-1. Melihat Jol sukses selamatkan timnas inilah, fans Indonesia menyerbu akun Instagram Jol Kojo. Jumlah followersnya yang sebelumnya di angka 20-an ribu pun meningkat menjadi lebih dari 100 ribu dalam waktu kurang dari 24 jam. Wow. Dan itu sangat diapresiasi oleh Jol Kojo. Melalui DM atau direct message di akun Instagram, ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh fans Indonesia yang telah memberikan cinta yang hangat kepada dirinya. Nih guys, apa namanya? Ketika kamu sudah dicintai oleh supporter Indonesia itu sudah tidak ada obatnya.